Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Derajat. Di sini saya akan mau memberikan kampanye terkait bahaya penggunaan rokok elektrik atau vape untuk kesehatan di kalangan remaja. Seperti yang kita ketahui, rokok elektrik atau biasa yang dikenal dengan vape banyak digunakan oleh kalangan remaja. Vape digunakan sebagai pengganti rokok biasa karena dianggap tidak terlalu bahaya dan bisa dibilang tidak mengeluarkan biaya yang lebih dibandingkan dengan rokok konvensional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, jumlah pengguna rokok elektrik sangat populer di kalangan remaja, yang dimana rata-rata berusia 17 tahun ke atas dan sangat berdampak pada tingginya prevalensi perokok elektrik di Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi perokok elektrik naik dari 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Kemudian prevalensi perokok remaja usia 13-15 tahun juga meningkat sebesar 19,2%. Global Youth Tobacco Survey menyatakan Indonesia sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja. Sebagian besar berasal dari lingkungan pertemanannya yang perokok aktif, gaya hidup, dan pengaruh keluarga. Tetapi, tahu nggak sih, ternyata rokok elektrik ini berbahaya juga, sama seperti rokok konvensional pada umumnya. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, kandungan yang terdapat dalam rokok elektrik antara lain yaitu nikotin, zat kimia, serta perasa atau flavor yang bersifat toksik atau racun. Sedangkan bahaya vape menurut WHO bisa berdampak bagi pengguna maupun non-pengguna vape. Bahaya penggunaan rokok elektrik atau vape bagi kesehatan yang dilakukan terus-menerus akan dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ialah zat kimia berbahaya yang ada di dalam vape, seperti nikotin, propylene glycol yang menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Perisa yang mengandung lebih 75% zat perisa disetil yang berpotensi menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang kedua, menyebabkan kecanduan dan keracunan nikotin. Kandungan nikotin dalam vape dapat membuat penggunanya menjadi kecanduan dikarenakan nikotin dapat merangsang produksi hormon dopamin yang mengakibatkan efek ketergantungan dan juga dapat meningkatkan risiko keracunan. Dalam kasus yang parah, keracunan nikotin membuat penderitanya mengalami kejang, depresi pernapasan, hingga kematian. Yang ketiga, menyebabkan penyakit paru yang ditandai dengan nyeri dada, sesak nafas, dan dapat berujung pada gagal nafas. Keempat, mempengaruhi perkembangan otak permanen bagi remaja dan dewasa muda, terutama yang berusia di bawah 25 tahun. Hal ini terjadi karena vape memiliki kandungan nikotin yang dapat memperlambat perkembangan otak dengan mempengaruhi konsentrasi, memori, suasana hati, dan pengendalian diri. Yang terakhir ialah meningkatkan risiko kanker. Risiko ini disebabkan oleh beberapa zat dalam asap maupun cairan vape, termasuk nikotin. Untuk menghindari dari bahaya rokok elektrik atau vape bagi kesehatan ini bisa dicegah sedini mungkin dengan menghentikan kebiasaan menghisap rokok vape dan menghindari paparan asapnya. Jika sulit berhenti kebiasaan menghisap rokok vape, disarankan untuk konsultasi dengan dokter. Lalu, lakukan kegiatan yang bermanfaat supaya tidak ketergantungan menghisap rokok vape. Jadi, mulai sekarang mari kita stop penggunaan rokok elektrik atau vape untuk sehari-hari supaya generasi muda di masa depan menjadi lebih sehat. Sekian penjelasan dari saya. Berikut adalah bahaya tentang penggunaan vape dan cara pencegahannya di kalangan remaja dan orang-orang dewasa. Sekian, terima kasih.